Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di video kali ini saya akan men-share tentang SLC yang sudah turun sejak tanggal 20 Juni sampai hari ini, yaitu tanggal 6 Juli tahun 2023. Nah, sebelum saya melanjutkan video ini, mohon dukung, subscribe channel YouTube saya, kemudian like, share, komen sebanyak-banyaknya agar informasi ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Nah, jadi SLC yang sudah turun sampai hari ini yaitu tanggal 6 Juli tahun 2023. Rinciannya adalah sebagai berikut. Tanggal 20 dan 21 Juni, SLC turun sebanyak 236. Kemudian tanggal 22 Juni sebanyak 226. Kemudian tanggal 23 Juni 302. Kemudian tanggal 27 Juni yaitu sebanyak 520. Nah, ini campur ya teman-teman. Jadi di sektor manufaktur dan sektor fishing. Terkecuali yang saya kasih tanda di dalam kurung ini sektor baru, yaitu sektor shipbuilding. Nah, tanggal 27 Juni, yaitu ini sektor shipbuilding sebanyak 15 SLC. Kemudian tanggal 3 Juli, ini turun sebanyak 556 SLC. Kemudian tanggal 4 Juli, ini sektor shipbuilding, ada 22 SLC yang turun. Kemudian tanggal 5 Juli, sebanyak 94. Kemudian per hari ini, yaitu tanggal 6 Juli, turun sebanyak 38 SLC. Jadi totalnya SLC yang sudah turun yaitu sebanyak 2009 SLC sampai tanggal hari ini yaitu 6 Juli tahun 2023. Kemungkinan kalau memang besok turun lagi ada kuota tambahan, ya nominal ini, angka ini akan bertambah tentunya. Nah, kemudian berapa sih rinciannya untuk yang sektor manufaktur, kemudian sektor fishing dan shipbuilding, masing-masing sektor yang sudah turun SLC-nya ya sebagai berikut. Nah, jadi SLC yang sudah turun di sektor manufaktur yaitu 1.505 SLC. Kemudian di sektor fishing sebanyak 467. Kemudian di sektor shipbuilding ada 37 SLC. Jadi memang manufaktur masih yang terbanyak ya teman-teman. Jadi ini SLC yang turun yaitu bukan hanya tahun ini saja, tetapi melainkan dari tahun 2020, 2021, 2022 sampai 2023 ini gelombang kedua. Jadi gelombang kedua pun yang ujian UBT umum tahun ini sudah ada yang mendapatkan SLC. Memang sampai saat ini ujian manufaktur gelombang 3 belum selesai. Nanti diperkirakan tanggal 31 Juli akan selesai dan akan diumumkan kelulusannya pada bulan 8 ya. Tentunya di minggu-minggu awal biasanya. Nah, kemudian ini juga ada info daging ya, teman-teman. Jadi info daging ini info yang sangat ditunggu-tunggu ya untuk teman-teman yang ex Korea Selatan. Jadi akan ada ujian EPS topik UBT khusus, yaitu nanti pengumumannya tanggal 13 Juli tahun 2023. Jadi untuk teman-teman yang pernah bekerja di Korea Selatan atau ex Korea Selatan yang ingin bekerja kembali bisa mengikuti ujian UBT khusus. Untuk informasi selanjutnya silahkan nanti pada tanggal 13 Juli tahun 2023 dilihat di website
BP2MI. Nah, kemudian Mas, bagaimana sih kalau misalkan pemula, saya kan nggak lulus ujian, mau ikut UBT khusus? Tidak bisa, teman-teman. Jadi ujian UBT khusus yaitu khusus untuk yang ex Korea, tidak bisa ditawar. Bahkan yang namanya tidak ada di entry list pun itu tidak bisa ikut, ya. Jadi HRD Korea itu sudah ada, sudah mempunyai data entry list nama-nama ex pekerja di Korea Selatan yang sudah pulang ke Indonesia, yang masa kontraknya habis 4 tahun 10 bulan, itu sudah ada nama-namanya. Jadi nama-nama tersebut yang berhak untuk bisa mendaftar ujian UBT khusus. Nah, kemudian kapan untuk ujian EPS topik UBT umum? Nanti tanggal maksudnya tahun 2024. Karena memang ujian UBT umum ini dilaksanakan biasanya 1 tahun sekali ya teman-teman. Jadi kemungkinan pendaftaran dan verifikasinya di akhir tahun ini, kemudian pelaksanaannya tetap di tahun 2024. Mungkin bulan 2, 3, atau bulan 4 itu nanti akan dilaksanakan ujian UBT umum tahun 2024. Dan kabarnya dan bisa dipastikan juga nanti di tahun 2024 kemungkinan ada skill test, ya. Jadi skill test ini adalah tahapan kedua dari ujian EPS topik. Jadi ujian EPS topiknya lulus, kemudian yang lulus maksudnya nilainya yang lebih dari passing grade yang ditentukan, nanti akan selanjutnya mengikuti skill test. Nah, setelah skill test baru nanti diumumkan nama-nama yang lulus dan berhak untuk bisa melamar kerja di Korea Selatan. Jadi sekali lagi, untuk ujian EPS topik yang umum ini, baik itu passing grade maupun skill test, nilainya itu mutlak kewenangan HRD Korea Selatan yang menentukan gitu. Nah, kemudian pertanyaannya, kenapa sih banyak yang belum SLC, belum dapat SLC? Maksudnya sudah ada ujian lagi. Kan banyak yang belum terbang, yang belum berangkat ke Korea Selatan, sudah dilaksanakan ujian, bukannya dihabisin dulu. Mungkin teman-teman juga bertanya demikian. Jadi informasi yang saya dapatkan, yaitu pas kemarin BP2FI live streaming, kemudian saya menyimak bahwa data di roster itu tidak boleh kosong ya teman-teman. Jadi data yang ada di roster itu nanti berpeluang untuk mendapatkan SLC. Jadi bukan lagi yang duluan lulus, yang 2020, 2021 lulus akan dapat duluan SLC, enggak. Tetapi dipilih secara random dan itu mutlak kewenangan bos di Korea Selatan yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Jadi masing-masing bos, masing-masing sajang itu tentunya punya kriteria untuk menentukan mana pekerja yang memang bisa berkomitmen atau bisa diajak kira-kira mungkin untuk bekerja di perusahaannya. Jadi teman-teman, kalau yang datanya sudah ada di roster, yang ada di kolom 3, banyak-banyak berdoa saja. Mudah-mudahan cepat dipilih oleh bos, oleh perusahaan yang ada di Korea Selatan. Karena peluangnya sama, baik itu lulusan 2020, 2021, sampai lulusan paling terbaru yaitu 2023, itu peluangnya sama teman-teman. Jadi siapapun bisa dapat ya, tergantung bosnya atau sajangnya mau pilih atau enggak gitu. Yang jelas kita banyak-banyak berdoa, kalau sudah ada di roster datanya maka akan berpeluang. Nah, kemudian di roster juga tidak boleh kosong teman-teman. Misalkan per hari ini tanggal 6 Juli ini sudah 2000-an ya yang mendapat SLC. Maka data di roster harus diisi lagi, tidak boleh kosong. Kalau kosong, kalau habis, maka
bos atau Sajang juga tidak bisa memilih untuk teman-teman bisa bekerja di Korea Selatan. Makanya kenapa ujian itu terus dilaksanakan bahkan setiap 1 tahun sekali, meskipun banyak juga yang belum berangkat. Karena itu tadi ya, kalau masalah pemilihan pekerja itu mutlak kewenangan dari Sajang di Korea Selatan. Nah, kemudian eh, infonya juga bahwa data di roster dengan SLC itu 1:3 ya. Jadi misalkan data di rosternya ada sekian, maka presentasinya 1:3, nanti SLC yang akan turun juga nominalnya sekian. Jadi tergantung data yang ada di roster. Makanya semakin banyak data yang di roster, maka semakin banyak juga pekerja yang berpeluang mendapat SLC. Yang mudah-mudahan doa saya besok ataupun berapa minggu, berapa bulan juga akan terus ada yang dapat SLC, harapan saya. Ya, tetapi itu kewenangan HRD, kewenangan Sajang, kewenangan bos di Korea Selatan, mau pilih atau tidak. Yang jelas sekali lagi bahwa teman-teman harus banyak berdoa. Data yang sudah di roster harus banyak berdoa supaya cepat dipilih oleh majikan, oleh bos atau perusahaan di Korea Selatan. Nah, tips juga bagi teman-teman yang berminat untuk bekerja di Korea Selatan, mulai hari ini harus belajarnya lebih giat lagi ya, karena masih ada waktu 6 sampai 7 8 bulan ya untuk menjelang ujian EPS topik umum tahun 2024 ini pasti bisa teman-teman. Jadi belajarnya jangan mepet. Kalau mepet jelas kita tidak percaya diri, bahkan mungkin kosakata yang dihafal juga baru ratusan ya, belum ribuan. Makanya saya selalu menyarankan bahwa kalau memang mau dan berniat bekerja di Korea Selatan, belajar secara fokus, sungguh-sungguh, dan jangan mepet waktunya. Karena saya yakin teman-teman juga kalau memang belajar sungguh-sungguh, kemudian juga waktunya panjang durasinya, makanya bisa latihan berkali-kali, bisa mendalami kosakata berulang-ulang, masih banyak waktunya. Jadi teman-teman yang berminat di Korea Selatan belum terlambat sampai hari ini, ya silahkan cari lembaga bahasa yang memang terdekat dengan domisili teman-teman, ataupun zaman sekarang sudah canggih, bisa juga melalui online ya. Kalau memang teman-teman disibukkan dengan pekerjaan, yang jelas saran saya belajar tidak boleh mepet. Jadi harus jauh-jauh hari untuk belajar bahasa Korea, karena untuk mempelajari bahasa asing itu butuh waktu teman-teman, butuh waktu yang tidak sebentar, dan butuh konsentrasi serta fokus yang tinggi agar lebih cepat menguasai. Nah, itu saja teman-teman video kali ini yang saya buat. Mudah-mudahan teman suka. Kalau memang suka dengan video-video saya, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasinya, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar informasi yang saya berikan juga bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Terima kasih, itu saja video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.